Tensinya ini belum nggak? Udah dicek? Belum. Jangan diklopekin ya, jangan nantinya sembuh. Kok jadi diklopekin? Itu malam. Ya, iya. Kemudian kita langsung ke prinsip yang pertama, yaitu P. Ya, Bu, mau duduk atau mau tiduran? Duduk ya, nanti untuk sementara boleh duduk dulu, tapi nanti pada saat pemeriksaan boleh sambil tiduran ya. Yang pertama kita cek perfusinya ya, kita cek bagian kaki apakah nanti ada, yang pertama adalah rasa dingin sensasinya atau tidak ya, dicek ya akralnya apakah hangat ataukah dingin, kemudian dicek juga apakah nanti ada sianosis kebiruan atau tidak, terutama pada ujung-ujung kaki ya. Kemudian dicek ya apakah nanti ada sianosis ya, kemudian nanti ada sumbatan atau tidak, terutama pada daerah kaki. Nah, termasuk nanti di dalamnya ada melakukan pemeriksaan abi ya. Nah, ini untuk pemeriksaan abinya kita boleh dari lengan dulu ke bagian kaki, intinya nanti dicek di tangan ya, di daerah brachial, kemudian di daerah kaki. Nah, di kaki di sini ada denyut nadi, di sini namanya dorsalis pedis. Nah, kemudian di sini juga di dalam ada denyutan juga, namanya Jadi itu apa sih? posterior tibial ya. Lupa. Kemudian Bu boleh sambil duduk saja ya, biar memudahkan nanti pada saat pemeriksaannya. Idi. Mengurungkan diri. Iya. Harga diri rendah. HDR. HRD. Bersihkan ke atas. Dan kelancaran HP dari sini sudah di. Nah, seperti biasa nanti kita lakukan pemasangan. Nah, untuk pemeriksaannya kita harus pakai yang tensimeter biasa ya, jangan pakai yang digital. Nah, kalau digital nanti agak susah. Jadi Coba Gifri. ini gak pakai. Nah, kemudian kita raba di sini ada arteri. Arteri apa? Brachial. Agak kurang ke atas. Nah, kita raba arteri brachialisnya. Kemudian nah, kita dekatkan ya. Kita jangan lupa tutup dulu ya. Kemudian nanti kita oleskan dengan menggunakan gel ya, terutama pada area arterinya yang denyutannya. Nah, nggak usah terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak nanti licin pada saat si droplet dia nempel. Nah, ini sampai ada denyutan. Nah, ini ya denyutannya ya. Lagi DJ ya? Wow. Nah, nanti kita pompa. Hilang. Nah, sampai dengan hilang, kemudian tambahkan 10 atau 20. Tadi di angka berapa? Jadi jangan fokusnya nanti jangan ke sini. Kalau ke sini itu nanti denyutannya. Tuh, ya. 100 ya. Iya. Oke, ya. Kemudian kita buka ya. Nah, sudah dapat nih 100 di brachialnya ya. Kemudian kita jangan lupa bersihkan ya dengan menggunakan tisu. Nah, kemudian nanti kita buka. Kita bersih. Bu, yang di tangan sudah. Ini harusnya kanan kiri gitu ya. Nah, kemudian Bu
Bu, permisi, nanti saya akan pompa yang sama karena nanti kadang-kala itu ya pasien suka kaget loh, kan biasanya di tangan tapi kok dipompanya di kaki ya. Nah ini juga sama, nanti kita pompa ya. Ya untuk di kaki. Nah kemudian jangan lupa sama ya dengan yang tadi, kalau misalkan kita nggak mau terlalu banyak, boleh pakai itu juga nggak apa-apa, pakai Masak. kasak ya, biar untuk mengoleskannya. Enggak ada. Ini ada udah terasa. Ica jangan drama. Iya drama, akan drama itu mah. Masih harus sendirian. Oh, terlalu banyak susah juga pak. Bukannya susah, licin rapinya tuh. Kakak, Cak. Wis. Enggak Ica. Belum ketemu dia. Ini Bob itu dedenya ngumpet. Ya ada dia pak. Hah? Kok lama orang ketemu. Arang balik. Nggak bisa ngarang nih kalau orang asli kan Pak. Sorry. Pas ujian Mbak ini nih, jadi ujian. Nggak pernah ngarang sih. Kalau nemu yang kayak gini kayak aku gimana? Dia Ganti harus wong. dicari. Iya. Pas uprak boleh nggak Pak langsung ganti ke sebelahnya? Ya nggak apa-apa. Atau misalkan di dorsalis pedis nggak teraba, kita boleh yang di Samping sini, ya, Pak? di dorsalis posterior tibial. Di sini juga Biasa ada. Iya biar enakan di sebelah sini. Ica jangan jadi perbandingnya apa? Kamu teraba di sini? di sini biasanya ada. Serempak itu. Di sini dikit. Jeda. Iya. Nggak bisa ngarang soalnya. Ini udah sih Nah, nanti kita pompa ya seperti yang tadi. Nah, kita tambahkan. Sama ya. 100 ya. normal. Oke, kemudian kita bersihkan juga pada area kaki. Nah, sebetulnya ini baiknya sih antara yang di dorsalis pedis dengan di posterior tibial sama-sama dicek. Tapi karena keterbatasan waktu, biasanya boleh di salah satu di daerah kakinya, ya. Nah, kemudian ini kita tutup. Nah, kertas yang tadi, boleh lihat gambarnya tadi di lembar observasinya. Ya. Nah, berarti ini kan tadi pemeriksaannya pada area tangan, ya. Nah, di sini ini boleh dicoret-coret ya. Lah. Ada yang mau pulpen. Nah, nanti tinggal dituliskan di sini, ya. Di daerah tangan tulis berapa. Oh, tadi kan 100. Oh, lupa. Ya, ini saya dibuka dulu. Gimana ini? Ya, tulis tadi 100. Ya, 100. Iya. Kaki juga satu. Nah, Berarti kaki nanti juga ngeprak sama. juga ada kayak gini aja lembaran. Enggak, hanya dihitungkan saja, tulis saja di kertas dokumentasinya. Gimana Pak ini? Ini kan di daerah Nulis apa pas? dorsalis Oh, ya. pedis di bawahnya 100. Ya, kalau misalkan Ya. dapatnya ternyata di Nulisnya posterior apa, Kok? tibial, ya, yang area bawah ini, ya, itu juga nggak apa-apa, tinggal ditulis. Memang idealnya sih dua-duanya, ya, tapi boleh ini di bagian kaki itu salah satu. Kalau misalkan Pak ternyata hasilnya di posterior tibial 90, di dorsalis pedis 100, kita ambil yang tertinggi. Ya, misal ini kan 90, ininya 100, ambilnya yang 100. Ya. Nah, kemudian baru tuliskan di sini. Ini kan pada area sebelah kanan, ya. Nah, tulis di sebelah kanan di sini. Berarti 100 per 100 hasilnya berapa? 1 1. kosong. 100 dibagi 100 sama dengan
1. Nah, dilihat lebih daripada 0,90 itu hasilnya adalah normal ya. Berarti kemungkinan pasien tidak mengalami gangguan sirkulasi terutama pada bagian kaki ya. Oke, sensasi clear, aman. Selanjutnya kita lanjut ke daerah yang E ya. Tiduran lagi. Nah, di daerah E itu kita kaji luka. Anggap kakinya itu seperti ini gitu ya. Nah, berarti kita harus ukur ya lukanya. Panjangnya berapa senti? Kita cari luka yang paling jauh ya. Nah, ini kan satu bagian nih. Ya, kita cari ya dari ujung ke ujungnya. Nah, berapa? Oh, 11 senti. Kemudian lebarnya berapa? Ya, lebarnya anggap misalkan 8 cm. Jadi 9 kali 8 cm sama dengan Ayo, hitung-hitung. Kali-kali. iya kali luasnya berapa sentimeter persegi luasnya ya. Ada kalkulator. Yang enggak. Lah, Kan ini mah kan itu kan hitungannya atau misalkan di daerah sini di bagian bawah. Ngarang mana kok 5. Ya, karena di sini kita bisa main apa nggak ada kalkulator. Nah, misalkan dari sini, ini kan tadi ada lukanya ya, dari sini, panjangnya sampai dengan bawah. Oh, anggap 10 cm, lebarnya berapa? 3 cm, berarti 30 cm persegi. Oh, orang ya? mana nih? Iya. Sing ya. 10 kali. Oke, kemudian extend sudah bagian luas luka ya. Sekarang kita ke deep, kedalaman. Ya, biasanya di kasus ujian itu nanti kedalaman luka berapa. Nah, ini kan karena anggaplah ini yang bolong nih, ya. Nah, yang bolong itu harusnya nanti diukur kedalamannya berapa senti. Nah, daerah kaki juga harusnya di sini ya bolong gitu ya. Ada luka yang bolong. Nah, kalau untuk kedalamannya berapa senti. Kemudian dia masuk grade yang mana? Grade 1, 2, 3 atau yang mana ya. Kalau 1 dia hanya pada daerah kulit saja. Nah, pokoknya kalau yang sudah dalam, sudah tampak jaringan kulit, ada bukan kulit, otot atau juga tulang. Nah, berarti sudah sampai dengan ini ya, grade 3. Ya, tapi kalau misalkan daerah 1 itu hanya daerah sininya saja, kulitnya saja. Oke, kemudian dicek infeksi ya, apakah nanti ada infeksi atau tidak. Yang pertama dilihat dulu pada daerah lukanya. Lihat, rasakan apakah ada hangat atau tidak ya di daerah sekitar lukanya. Kemudian apakah ada kemerahan atau tidak. Plus dilanjutkan dengan pemeriksaan tanda-tanda vital, mulai tekanan darah, nadi, respirasi, dan juga suhu. Nah, kalau tekanan darah tadi sebelumnya udah kita lakukan. Itu kan untuk menentukan tekanan sistoliknya ya. Kemudian kita lanjutkan untuk ke respirasinya. Ibu boleh tiduran, kita cek respirasinya berapa ya. Termasuk di sini harusnya ada termometer ya untuk mengecek apakah nanti ada demam atau tidak ya. Nah, setelah dicek tidak ada infeksi ya, kemudian kita lanjut ke S yang terakhir ya, yaitu sensasi. Bu, nanti di sini saya punya benda atau punya alat ya. Kemudian nanti saya akan tusukkan pada jari-jari ibu plus telapak kaki ibu, dan juga nanti ada di punggung ya. Kemudian nanti pada saat saya tusuk, ibu harus jujur. Kalau nggak berasa bilang nggak. Tapi kalau misalkan tidak terasa nggak apa-apa, sampaikan saja, karena di sini untuk mengecek apakah ada gangguan atau tidak di kaki ibu. Bisa dipahami, Bu? Oke. Nah, yang pertama ya, kita di daerah sini. Ya, di daerah ibu jari, Bu, kerasa? Kerasa. Oke, ya. Mana di jari tengah ini ya? Sidik jari ini. Kerasa, Bu? Kerasa. Oke, nih. Kerasa. Kerasa. Oke. Kerasa. Kerasa. 6 ya. Kerasa. Jangan kira-kira kita. Kerasa. Oke, terakhir, Bu. Kerasa. Nah, ketika nanti ada gangguan, biasanya ya tadi pada saat ditusuk terasa enggak? Terasa enggak? Jadi bakal. Berarti ada gangguan sensasi ya pada saat dicek dengan uji anafi. Kemudian nanti kalau sudah selesai, kita rapikan kembali alatnya, kita lakukan terminasi. Gampang sebetulnya. Ya. Susahnya tadi Pas. untuk menentukan Susahnya ngitung. AB.
ya, terutama nanti untuk mencari arteri pada daerah kaki. Susah ya, Pak? Pokoknya kalau nggak berasa